datang di video pembelajaran kami. Kali ini kita bakal bahas topik yang penting banget buat dipahami, yaitu pergeseran etika dan akuntabilitas dalam administrasi publik dari OPA, NPA, NPM, NPS, dan NPG. Yuk kenalan sama kita. Yeah. That's the way every day goes. Bayangin, kalau kalian lagi ngurus surat penting di kantor pelayanan publik. Prosesnya panjang, berlapis-lapis, dan semua keputusan ada di tangan pejabat yang lebih tinggi. Tugas yang kita temui cuma bisa bilang, ikuti aturan aja, saya nggak bisa bantu lebih. Nah, sistem kayak gini ternyata punya nama guys. Dulu dikenal sebagai Old Public Administration atau OPA, sebuah model birokrasi yang rapi dan patuh aturan. Tapi seringkali terasa kaku dan jauh dari kebutuhan masyarakat. Guys, jadi gini, dulu tuh pas zaman Old Public Administration alias OPA, konsep etika sama akuntabilitas di sektor publik masih super formal banget. Bayangin aja, sistemnya itu kaku, hierarkis, legalistik. Pokoknya semua harus patuh sama aturan yang udah ditetapkan. Jadi, administrator publik kerjanya cuma ngikutin regulasi sama instruksi dari atasan atau pejabat terpilih. Nah, soal etika, fokusnya ada di kejujuran, integritas, objektivitas, sama netralitas. Intinya, pejabat publik itu harus kayak robot netral yang nurut sama aturan politikus. Nggak boleh condong ke sana ke sini. Tapi ya kelemahannya, publik alias masyarakat nggak banyak didebatin dalam prosesnya. Semua keputusan dan pelaksanaan kebijakan masih dipegang sama struktur birokrasi yang super ketat. Akuntabilitas di masa OPA itu lebih ke arah internal. Jadi yang dicek itu kepatuhan birokrasi sama hukum dan prosedur, bukan transparansi ke publik. Kalau bahasa gampangnya, fokusnya itu bukan di apa masyarakat puas atau enggak, tapi lebih ke udah sesuai aturan atau belum. Nah, singkatnya, OPA itu sistem yang bikin pejabat publik tunduk sama aturan akuntabilitasnya lewat hierarki ke pejabat terpilih. Dan masyarakat cuma jadi penonton aja. Jadi model ini emang rapi, tapi kurang responsif sama kebutuhan publik, karena lebih mentingin kepatuhan daripada inovasi dan transparansi. Pernah nggak sih kalian ngalamin pelayanan publik yang ribet, lama, dan bikin frustasi? Atau malah sebaliknya, ketemu pelayanan yang ramah, cepat, dan benar-benar peduli sama masyarakat? Nah, ternyata perubahan cara kerja birokrasi itu ada dasarnya loh. Salah satunya datang dari sebuah konsep yang disebut New Public Administration. Guys, pernah dengar gak tentang New Public Administration alias NPA? Jadi gini, NPA ini muncul di Amerika akhir tahun 60-an. Bedanya sama konsep lama, NPA bilang kalau administrasi publik tuh nggak bisa netral-netral aja, tapi harus ikut perjuangin keadilan sosial. Jadi ibaratnya ini tuh versi baru administrasi publik yang lebih peduli sama nilai etika, sama dampak sosial, bukan cuma sekadar patuh aturan doang. Kalau kita ngomongin soal etika, di zaman sebelumnya etika birokrasi ya simple, patuh sama aturan, ikut hierarki, selesai. Tapi di era NPA, etika itu lebih luas. Birokrat dianggap etis kalau mereka peka sama masalah sosial, adil sama masyarakat kecil, dan mau dengerin suara publik. Jadi nggak bisa lagi tuh cuek atau sekedar formalitas doang. Nah, untuk akuntabilitas, dulu sifatnya vertikal, hanya ke atas atau pemerintah pusat. Sekarang beda, birokrat juga harus tanggung jawab langsung ke masyarakat lewat transparansi, keterbukaan informasi, dan partisipasi publik. Jadi publik nggak lagi jadi penonton, tapi bisa ikut terlibat dalam prosesnya. Dampaknya ke sektor publik, pertama, pelayanan publik jadi lebih manusiawi, cepat, ramah, dan adil, nggak cuma sesuai aturan aja. Dan yang kedua, ASN jadi punya pedoman etika yang jelas, misalnya lewat nilai kerja kayak berakhlak. Jadi bukan cuma kerja disiplin dan jujur, tapi juga harus peduli sama rakyat. Intinya guys, NPA ngajarin kita kalau administrasi publik tuh harus ada sisi kemanusiaannya, bukan cuma sekedar formalitas birokrasi. Nah, masuk ke era NPM, pemerintah mulai meniru gaya swasta. Fokusnya efisiensi, hasil, dan transparansi. Etikanya lebih ke kinerja, akuntabilitasnya berbasis proforma. Contohnya di Indonesia itu ada SIM online, e-budgeting, atau eKTP. Jadi lebih praktis, hemat waktu, dan transparan.
New Public Management atau NPM muncul karena birokrasi lama dianggap terlalu lambat dan ribet. Konsep ini bawa cara baru. Instansi publik itu harus efisien, transparan, dan hasilnya jelas. Jadi dalam NPM, etika itu nggak bisa ditinggalin. Efisiensi memang penting, tapi kalau sampai mengorbankan keadilan atau kejujuran, yaitu sudah melenceng kan? Transparansi juga jadi kunci utama supaya masyarakat tetap percaya. Akuntabilitas di NPM juga berubah, bukan lagi sekedar laporan ke atasan, tetapi berbasis kinerja. Jadi setiap program harus bisa dibuktikan manfaatnya ke masyarakat. Kalau nggak ada hasilnya, sama aja bohong. Dampaknya di sektor publik Indonesia itu cukup sangat terasa. Ada SIM online, e-budgeting, e-KTP, sampai aplikasi lapor. Nah, semua itu bikin pelayanan lebih cepat, mudah, dan transparan. Tapi di balik itu ada tantangan, yaitu adanya kesenjangan akses digital di daerah terpencil dan risiko manipulasi data demi terlihat sukses. Jadi, NPM emang bikin sektor publik lebih modern dan responsif. Tapi jangan lupa, efisiensi harus jalan dengan etika dan akuntabilitas. Harus nunjukin hasil nyata, bukan sekedar formalitas. Kalau NPS beda lagi. Masyarakat dipandang sebagai warga negara, bukan sekedar pelanggan. Etika utamanya yaitu partisipasi publik dan akuntabilitasnya langsung ke masyarakat. Contoh nyatanya Musrenbang atau survei kepuasan publik, di mana suara masyarakat jadi bahan utama dalam suatu kebijakan. Guys, sekarang kita bahas tentang New Public Service atau NPS. Jadi, NPS itu lahir sebagai kritik buat New Public Management yang dulu nganggep warga kayak pelanggan. Nah, kalau NPS beda banget. Filosofi utamanya itu serve rather than steer, yaitu melayani bukan mengarahkan. Jadi, pemerintah perannya bukan lagi bos besar yang ngatur-ngatur dari atas, tapi jadi fasilitator yang dengerin masyarakat, ngasih ruang buat berdialog atau berdiskusi, partisipasi, sama kolaborasi. Akuntabilitasnya juga nggak lagi cuman ke atas, tapi multidimensional, yaitu nyambung ke nilai-nilai demokrasi dan komunitas. Intinya, NPS pengen bikin hubungan antara pemerintah dan masyarakat jadi lebih dekat, penuh kepercayaan, dan saling mendukung. Dampaknya, sektor publik berubah total. Dari yang dulu modelnya transaksional dan top-down, sekarang jadi lebih humanis, demokratis, dan kolaboratif. Jadi, ukuran keberhasilan pelayanan publik bukan lagi sekedar bikin masyarakat puas, tapi sebagai lebih ke arah apakah komunitas makin kuat, makin demokratis, dan kepercayaan masyarakat ke pemerintah makin besar. Singkatnya, NPS ngajarin kita bahwa pelayanan publik itu bukan cuma soal layanan cepat dan praktis, tapi tentang membangun kepercayaan dan memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan rakyatnya. Dalam NPG New Public Governance di era ini, semua pihak diajak kerja bareng, yaitu pemerintah, swasta, komunitas, bahkan NGO. Nah, etikanya tadi kolaborasi, keadilan, dan juga keberlanjutan. Akuntabilitasnya ini berbasis jaringan, jadi semua aktor itu saling bertanggung jawab. Nah, salah satunya ada pada program Conscious Living Jakarta, yaitu program pengumpulan dan daur ulang sampah plastik oleh PNG Indonesia, Octopus Indonesia, Superindo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat, pemulung, bank sampah, dan juga komunitas lingkungan. Dalam kerangka NPS, fokus utama ada pada pelayanan publik dengan menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang perlu dilayani, bukan sekedar pelanggan. Nilai yang ditekankan adalah demokrasi, partisipasi, dan kepentingan publik, di mana pemerintah berperan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, serta mendorong partisipasi mereka dalam proses kebijakan. Namun, seiring meningkatnya masalah publik, pendekatan NPS dianggap belum cukup. Dari sinilah muncul NPG, New Public Governance, yang memperluas ruang tata kelola tidak hanya pada hubungan pemerintah dan masyarakat, tetapi juga melibatkan berbagai aktor lain seperti sektor swasta, lembaga swadaya, masyarakat, hingga komunitas. NPG menekankan kolaborasi, jaringan atau network governance, dan kerja sama lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama.
Pergeseran ini berdampak pada praktik pemerintahan dari yang sebelumnya berfokus pada hubungan pemerintah dan masyarakat atau NPS menjadi tata kelola berbasis jejaring atau NPG yang lebih terbuka, kolaboratif, dan mampu memanfaatkan sumber daya dari berbagai pihak. Dengan demikian, sektor publik tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan, menciptakan sinergi, dan memastikan akuntabilitas yang multi arah.